Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Engkau nama-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya ini semua karena perkenanan Tuhan, kami bisa menyaksikan siaran ini. Bahkan saat pula kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau urapi kami semua, Engkau berikan hikmat bagi kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang disampaikan, benar-benar termeterai dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Saya
ACC yang dimanapun berada, bahkan saya percaya pemirsa juga mengalami kekuatan, mengalami kesehatan, dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam renungan kita, yaitu tentang Allah yang kekal. Oleh sebab itu kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 21 ayat 33. Kejadian 21 ayat 33. Di sana firman Tuhan berkata, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Pada saat itu Abraham menanam pohon yang bernama tamariska. Kalau kita menyelidiki, pohon tamariska ini ternyata memberi banyak keuntungan. Pohon ini mampu bertahan hidup lama di gurun pasir, dan kekuatan pohon ini dibarengi dengan daun-daun yang hijau, yang lebat, ya, dan menjadikan pohon ini menjadi segar dan merupakan tempat perteduhan karena begitu lebatnya pohon ini, begitu lebatnya daunan pohon tamariska ini. Jemaat Tuhan, ini merupakan pengakuan dari Abraham bahwa sesungguhnya tempat perteduhan itu hanya ada di dalam nama Tuhan, yaitu Allah yang kekal. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus pun berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, dia berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti ini menggambarkan bahwa Allah yang kekal itu adalah Yesus sendiri. Sebab ia katakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus itu telah ada. Ini merupakan pengakuan daripada pribadi Yesus. Nah, kalau kita mengerti tentang apa yang dimaksud dari kekal adalah abadi, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dalam waktu pun ia kekal selamanya. Bahkan keabadian Tuhan itu tidak lain adalah merupakan waktunya Tuhan, merupakan keabadian daripada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, kita melihat dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Di sana bagaimana Musa yang abdi Allah itu mengatakan demikian, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari Mazmur 90 ayat 1 dan 3 tentang doa Musa. Yang pertama, di sana berkata bahwa tempat perteduhan seturun-temurun. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa tempat perteduhan kita dari generasi ke generasi hanya ada di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya kenyamanan hati kita hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan dalam hidup kita, ketenangan jiwa kita hanya ada di dalam Tuhan. Tempat kita berteduh hanya di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita alami hari ini, sesak apapun kehidupan kita hari ini, dengan suatu masalah, dengan suatu problem, datanglah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan merupakan tempat perteduhan kita. Dan di saat kita berteduh kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan di sana. Kita akan mendapatkan jawaban di sana. Kita akan mendapatkan pengharapan di sana. Dan yang kedua, Tuhan itu tidak berubah. Sebab di sana dikatakan bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi
dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi saya simpulkan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 13, di sana berkata demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, bahkan sekarang, bahkan di waktu yang akan datang, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia awal dan yang akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu sukacita besar bagi kita, merupakan kabar baik bagi kita, bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang selalu ada bagi kita, Allah yang selalu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak pernah terbatas. Nah, yang terakhir dikatakan demikian, bahwa Tuhan itu berkuasa bagi hidup kita. Dalam Yakobus 4 ayat 14, di sana berkata demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seperti ungkapan dari Musa, dikatakan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Artinya, Tuhan itu benar-benar berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menentukan sampai kapan kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu Yakobus katakan bahwa hidup kita itu seperti embun, seperti uap yang sebentar lagi hilang. Jadi kita tidak bisa mempertahankan apa-apa di dunia ini. Sekuat apapun kita, mungkin kita berpikir saya memiliki segalanya, saya memiliki kekayaan, saya memiliki kesehatan, badan saya luar biasa, fisik yang kuat. Tapi percayalah, kalau semua telah ditentukan oleh Tuhan, maka kita tidak bisa menolak semuanya itu. Nah, kalau kita tidak tahu kapan akhir dari hidup kita, jemaat Tuhan, kalau kita tidak tahu kapan kita berakhir di dunia ini, satu hal pesan bagi kita, persiapkan hidup kita dengan baik, layani Tuhan dengan baik, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya, di saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apapun yang akan terjadi ke depannya, itu merupakan tanggung jawabnya Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita bisa melayani Tuhan. Satu statement yang saya mau sampaikan bahwa merupakan kebahagiaan dalam hidup kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk menepati setiap janjinya bagi siapa yang melayani Dia. Wow, merupakan suatu kebahagiaan buat kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan buat kita kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain di saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang ada, kembalilah kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat dalam hidup ini. Bangkit dan berubahlah hari ini. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu merupakan tempat pertemuan kita. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan itu merupakan Allah yang tidak pernah berubah. Apa yang Ia ucapkan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu bersyukurlah kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Engkau Allah Roh Kudus memberikan pengertian lebih lagi kepada kami, sehingga kami semua memahami bahwa hidup ini begitu singkat dan kami bisa melakukan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang hari-hari ini telah jauh di hadapan-Mu, telah meninggalkan kasih mula-mula, bahkan sedang terikat dengan kehidupan lama mereka. Saya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melepaskan mereka dan oleh anugerah-Mu membawa mereka kembali untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara.
agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.